kebaikan, ini maksudnya apa mah? Mulai sekarang kamu bisa ukur kebaikan seseorang jadi pergunakan baik-baik. Oke, kalau gitu aku bakal lihat punya mama dulu deh. Pasti kebaikan mama rendah kan, soalnya mama nggak suka kasih uang jajan ke aku. Hah? Ya nggak mungkin lah, mama udah perbanyak kebaikan, mama beramal ke panti jompo, panti asuhan, pengemis. Oh ternyata gitu cara naikinnya. Tapi sebenarnya apa fungsinya mah? Persentase kebaikan itu berfungsi banget buat memilah teman yang baik ataupun teman yang jahat, Feli. Tapi perasaan mama bilang nggak boleh pilih-pilih teman. Ya kalau dia jahat jangan ditemenin lah nak. Iya benar juga sih. Woi Kesha, persentase kebaikan lo. Hah? Jangan lihat Vel, karena gue bukan orang yang baik. 30% lo lumayan banget. Oh gue tahu kenapa bisa setinggi itu, karena lo sering bantu gue kan dalam nyelesain tugas. Enggak, gue nggak mengakui kalau gue baik. Aduh Kesha. Lah malah naik. Ya ampun, saking rendah hatinya lo sampai bisa mengubah persentasenya lagi. Udah deh Vel, daripada lo buang-buang waktu ngeliat punya gue, mending lo lihat persentase kebaikannya Tiara dan Della. Secara kan mereka paling jahat di sekolah ini. Sejahat-jahatnya orang, setidaknya paling kebaikannya 1% lah, nggak mungkin 0%. Ya udah kalau gitu lo buktiin, nanti kasih tau ke gue ya hasilnya gimana. Tiara tunggu dulu. Aduh apaan sih Vel, jangan ganggu gue tuh lagi sibuk banget. Sibuk tentang kejahatan juga kan. Kalau gitu kita lihat persentase kebaikan lo berapa sih? Hah? Oh ternyata dari tadi lo mau lihat persentase kebaikan gue berapa. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena gue udah aktifin pelindung. Loh kok lo bisa dapet pelindung? Emangnya di dunia ini ada yang punya kekuatan kayak gitu? Ada dong, gue minta sama dukun terkenal yang ada di kota kita. Dukun ya? Kalau orang main dukun harusnya dia nggak baik kan? Aduh Vel terserah lo aja deh mau nilai berapa. Yang penting lo nggak bisa lihat secara persentase kebaikan gue privacy. Makin mencurigakan. Feli, ibu dengar kamu bisa melihat persentase kebaikan seseorang. Ibu punya tugas buat kamu. Emang kalau saya bisa lakuin tugasnya, saya bakal dapat apa, Bu? Kamu bisa jadi ratu sekolah, jadi kamu bisa bebas mengendalikan apapun di sini. Hah? Yang bener. Tapi sayangnya dari tadi saya belum nemu, Bu, yang persentase kebaikannya rendah. Ada kok satu orang di kota ini. Siapa, Bu? Kalau ibu tahu, mending langsung kasih tahu saya aja. Ya enggak lah, kalau saya kasih tahu buat apa saya adain tugas buat kamu. Lah iya bener juga. Iya udah kalau gitu, cluenya aja, Bu. Cluenya adalah murid di sekolah ini. Tunggu, jangan-jangan ibu adain tugas ini buat ngejebak saya. Sebenarnya persentase kebaikan ibu berapa? Hah? 70%? Saya itu orang baik, jadi saya gak mungkin ngebohongin kamu. Ya udah Bu, siap, laksanakan. Della, kebetulan banget lo ada di sini. Gue mau lihat persentase kebaikan lo berapa. Hah? Ya gak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan kan? Seriusan cuma 20%? Iya, gue mengakui kok kalau gue bukan orang yang baik. Kalau gitu lo kasih tau gue sebenarnya Tiara itu orang yang baik atau bukan? Kalau Tiara, kenapa ragu kayak gitu? Lo lihat sendiri aja, lagi pula lo punya kekuatan kan, ngapain tanya gue? Waduh dia pinter lagi. Sebenarnya karena gue mau mastiin aja dia jahat atau enggak. Lo bisa lihat kebaikannya Tiara dengan cara tahan nafas, Vel. Serius? Bilang kayak dari tadi? Oke, gue bakal coba. Loh, kenapa orang-orang pada metong? Karena mereka berusaha ngelihat persentase kebaikan gue. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama gue. Halah, gue nggak percaya ya. Buktinya sebentar lagi gue bakal ngelihat persentase kebaikan lo. Sebenarnya ada apa sih? 3, 2, 1. Bisa tahu saldo orang atau utang orang? Ya jelas saldo orang dong. Ngapain gue ngurusin utang orang? Nggak penting. Mama jangan kabur. Aku mau lihat saldo mama dulu deh. Saldo mama itu susah dilihat. Kakak nggak usah gali-gali gitu kak. Dari dulu kan mama emang nggak mau kasih tahu saldonya ke kita. Iya loh, punya mama susah muncul kalau punya adik. Saldo aku sedikit kak, soalnya mama kita pelit. Iya, mama kita pelit banget. Saldo kita sampai isinya lalat. Kalian doain aja mama cepat kaya ya. Woi Vel, kenapa lo masih masuk sekolah? Nyokap lo kan lagi diomongin orang-orang, perbincangan hangat. Emangnya lo nggak malu? Buat apa gue malu? Emangnya nyokap gue ada buat kesalahan atau gue yang buat kesalahan? Banyak yang curiga dan heran, kenapa nyokap lo tuh tiba-tiba kaya? Hah? Sejak kapan nyokap gue tuh kaya? Gue sama adek gue aja gak dikasih uang jajan. Tapi beneran Vel, kekayaan nyokap lo itu mencapai 1 kuadriliun. Buset, itu mah sampai 7 turunan juga gak habis-habis. Maka dari itu gue mau nanya ke lo, dari mana uangnya? Aduh, lo malah nanya gue kan baru tahu. Yaudah nanti gue telusurin deh, kebetulan gue bisa lihat saldo orang. Kalau saldo lo, mending lo gak usah lihat deh daripada sakit hati. Yang bener aja cuma 100 rupiah, Kay. Iya, karena gue tuh baru dipecat dari pekerjaan paruh waktu dan gue sama sekali gak dikasih uang jajan sama orang tua gue. Lo tenang aja Kay, uang nyokap gue banyak, nanti gue bakal bagiin ke lo secara sukarela. Cuman gue harus cari tahu dulu dari mana asal uang itu. Feli, kasih tahu orang tuamu lah, kamu belum bayar uang sekolah udah setahun. Hah? Seriusan Bu? Setahu saya udah lunas sih Bu. Mana ada lunas, yang ada nunggak. Udah deh cepet bayar, kalau gak kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi saya yakin orang tua saya itu udah bayar Bu, apalagi sekarang udah ada berita kalau nyokap saya itu tambah kaya. Emang gak ada? Udah cepet bayar, totalnya 100 juta.
Ah, bilang aja uangnya ibu ambil semua kan. Ibu simpan di dalam saldo ibu. Yah, ketahuan. Ya udah deh, maaf. Saya cuma cari uang dengan cara ini. Cari uang mah dengan cara yang halal aja, Bu. Ini kan haram. Ya ampun, kamu sok-sokan banget nasihatin ibu. Orang tua kamu sendiri tuh nyari uangnya halal nggak? Wah, aku kaya. Kaya apaan, Dek? Kamu kan cuma pegang kotak. Jangan salah, Kak. Semua saldo aku ada di sini dan isinya banyak loh. Masa sih? Hah? 1 miliar? Mustahil anak sekecil kamu bisa dapat uang 1 miliar. Kamu dapat dari mana? Curi ya? Enggak, ini bayaran karena aku udah berhasil bujuk mama, Kak. Itu artinya uang kamu dari mama. Aneh. Nah cepat. Mah, tunggu. Aku mau lihat sesuatu, mah. Loh, saldo mama kok sisa 1.000? Kan dari tadi saldo mama memang cuma 1.000. Lah, artinya yang diomongin Kesha bohong dong. Tapi adek dapat duit dari mana ya? Kamu ngomongin apa sih? Keluarga kita kan Kesmin, gak punya uang yang banyak. Tapi mah, udah deh, mama tuh lagi buru-buru soalnya mama punya pekerjaan baru. Kamu jaga rumah ya. Bye-bye. Mah. Kayaknya gue harus buntutin mama deh buat cari tahu saldo dia berapa. Soalnya mencurigakan banget. Jangan-jangan dia pekerjaannya haram lagi. Aduh, gue gak mau mikir yang aneh-aneh. Berpikir positif, ikutin mama. Aduh, mama sebenarnya mau kemana sih? Gue jadi tersesat nih. Gue juga kehilangan jejaknya mama. Feli, kamu ngapain di sini? Harusnya aku kali yang nanya itu ke mama. Mama ngapain di sini? Dan saldo mama kenapa cuma 1.000? Padahal adik dapat 1 M dari mama. Coba jelasin. Loh, sebenarnya... Wah, mulai sekarang aku bisa lihat warna rahasia. Kalau gitu warna rahasia mama adalah... Udah liatnya? Udah puas? Putih. Itu artinya apa, mah? Putih artinya mama gak ada ngerahasiain apapun dari kamu. Semuanya kamu udah tahu. Kecuali warna merah. Merah itu artinya rahasianya bahaya dan penting. Oh, jadi kalau warnanya merah aku wajib tahu rahasia itu ya, mah? Belum tentu juga. Kan tadi mama bilang itu bisa membahayakan tapi juga penting buat kamu. Ngerti kan? Ya udah kalau gitu aku bakal pergi ke sekolah dan bakal menelusuri orang yang punya warna rahasia merah, mah. Jangan setahu mama warna merah itu bahaya, walaupun penting, tapi nggak usah lah kamu tahu. Semakin dilarang, aku tuh semakin penasaran, mah. Uma, babalnya kanakan nih. Cie, bisa lihat warna rahasia seseorang nih. Loh, lo tau dari mana, Ti? Ya jelas tau lah, nyokap lo kan buat status tuh di FB. Ih, kenapa sih mama jadi ibu-ibu FB? Feli, gue kasih tau lo ya, orang kayak lo tuh nggak pantas punya kekuatan kayak gitu. Yang pantas tuh gue, soalnya gue orang paling kaya di kota ini. Apaan sih, Ti? Gue kan yang dipilih sistem, jadi gue yang berhak dong. Aduh, malah ngeremehin gue. Kalau gitu gue bakal kasih pelajaran sedikit deh. Sistem, aku mau kekuatan Feli. Waduh, sekarang gue beneran gak bisa lihat, Tiara. Siapa suruh cari masalah sama gue? Kalau warna rahasia lo putih, ya jelas lah gak ada yang perlu dirahasiain. Banyak kok rahasia gue, Feli. Lo kan tahu sendiri kalau sistem gak pernah ngarang sama kekuatannya, jadi udah pasti bener. Kalau tadi gue lihat kejadiannya, kekuatan lo diambil ya sama Tiara. Iya, kesel banget. Gimana ya cara dapetinnya lagi? Mau gak mau lo harus ungkap rahasianya Tiara. Loh, emangnya warna rahasianya merah ke gue? Feli lo gimana sih? Semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu nyembunyiin sesuatu. Iya sih, tapi nggak ada yang berani. Jadi lo mau ngorbanin gue? Ya elah, niat gue tuh mau ngebantuin lo, bukan ngorbanin lo. Gimana sih overthinkingan mulu? Ya udah. Sekarang gue bakal cari tahu rahasianya Tiara kira-kira apa ya. Gue bakal cari ke seluk-beluk negara. Gue udah cari di dalam tanah, di dalam rumah juga nggak ada. Kira-kira apa ya rahasianya? Apa kamu perlu bantuan nenek, Cok? Aduh, nenek